Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya, Santi Utomo, yang masih mau membahas sekitar pengobatan kelenjar tiroid. Untuk kali ini saya ada di belakang rumah, yaitu habis bersih-bersih, membakar sampah. Nah, ya saya lanjutkan ya teman-teman. Yaitu untuk pembahasan kali ini, yaitu untuk membahas mengatasi sakit tiroid yang jauh dari dokter, dan pasti itu menjadi suatu kesulitan atau kendala dalam pengobatan. Nah, jadi di sini saya mau berbagi informasi untuk teman-teman yang baru baru mengetahui kalau teman-teman itu terdeteksi gangguan kelenjar tiroid. Dokter apa aja sih yang perlu dihubungi untuk memastikan apa sakitnya? Seperti pengalaman saya awal-awal, memang saya juga nggak terlalu paham. Nah, jadi di sini itu saya gunanya berbagi informasi di sini, yaitu biar teman-teman mengetahui nanti langkah selanjutnya itu apa yang bisa ditempuh untuk mencari sakitnya. Karena sakitnya itu yang sakit tiroid itu kan memang gejalanya tidak jelas, jadi seperti masuk angin biasa. Nah, seperti yang saya alami dulu juga seperti itu, hanya nyeri bahu ya, terus langsung mendiagnosa sendiri paling masuk angin seperti biasa, jadi dikerok hilang seperti itu kan. Terus minum obat warung lah yang pasti gitu kan. Nah, itu seperti itu, sembuh ya udah, nggak dihiraukan. Nah, ternyata lambat laun itu memang sudah ada benjolan di leher. Nah, yaitu saya sendiri sebenarnya juga termasuk orang desa ya, bukan orang kota. Terus itu jadi memang menjadi kendala kita dalam pengobatan. Yaitu kendalanya biasanya kan kalau untuk pengobatan yang lebih spesifik itu biasanya ke rumah sakit besar. Nah, sedangkan aja saya jarak dari sini ke rumah sakit daerah aja itu jaraknya di sini kurang lebih sekitar 36 km. Nah, itu kan lumayan dengan jarak segitu, dan saya sambil punya momongan anak kecil, jadi kan cukup merepotkan. Nah, itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menurunkan jiwa semangat perjuangan kita, yaitu perjuangan dalam mencari pengobatan untuk sakit kita. Kadang bukan pengobatan lagi, mencari kadang diagnosa kita tuh sebenarnya apa sebelum kita menemukan kalau itu kita sakit tiroid, apa sakit yang lainnya kan pasti kita mencari itu sebenarnya kita sakitnya apa gitu kan. Nah, pasti ada teman-teman yang Mbak, aku tinggal di desa nih, jauh untuk berobat tiroid, yang dokternya adanya cuman ada di kota gitu kan. Nah, terus kalau enggak, Mbak, capek banget nih, harus ke Pulau Jawa yang tiap harus terapi ablasi itu berat di ongkos. Nah, itu untuk poin yang pertama, yaitu aku tinggal di desa, itu jauh untuk berobat tiroid yang dokternya ada di kota. Nah, memang itu mungkin ya sama Allah itu sudah dibuatkan agar kita untuk benar-benar ikhtiar mencari sehat. Kalau saya sih pemikirannya seperti itu. Oh, mungkin saya jauh dari jarak jauh dari rumah sakit itu memang saya biar saya benar-benar disuruh ikhtiar, disuruh berusaha gimana caranya agar
apa benar-benar berusaha untuk mendapatkan titik terang pengobatannya gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah saya jalani, dan itu memang ya lumayan gitu kan. Kita memang eh, memang harus butuh biaya yang lumayan banyak, terus dan waktu juga harus benar-benar sebisa mungkin ya. Kayak dibilang waktu itu dibilang ya nggak dibilang kalau nggak kerja yang bisa nggak kerja gitu. Kalau yang memang orang pekerja itu bisa jadi nggak kerja gitu kan. Kalau di rumah sakit kan pasti itu minta rujukan aja paling sehari gitu kan. Nah terus nanti di rumah sakit selanjutnya sehari, itu kan memang benar-benar menyita waktu, menyita semuanya. Nah terus pengalaman dari orang-orang yang di desa itu kan biasanya kalau masuk rumah sakit kan juga bingung. Nah itu juga pasti kendala gitu kan. Nah kendala-kendala seperti itu yang perlu kita komunikasikan, yang perlu kita banyak nanya kalau di rumah sakit, agar kita tidak bingung mau masuk kemana. Itu kan di sana sudah, di rumah sakit kan biasanya sudah ada bagiannya, itu banyak yang nanya. Ya kadang sempet memang ada orang yang udah sepuh nggak didampingin anaknya, terus masuk ke rumah sakit sebesar itu bingung. Itu kalau bingung mau kemana tujuannya dan konsultasinya gimana gitu kan. Lah makanya ya seperti itu kalau untuk ini. Nah terus terkadang saya pun tidak kadang kalau di rumah sakit pun kadang menemukan orang yang seperti itu, ya saya saya tuntun, saya kasih kayak saya kasih arahkan ini ke sini situ, diantar itu seperti itu kan. Jadi nah itu yang kita tinggal di desa jauh untuk pengobatan tiroid, karena dokternya memang biasanya ada di rumah sakit tipe A atau ya rumah sakit umum pusat. Nah terus itu ada yang bilang, "Mbak, capek banget nih harus ke Pulau Jawa, tiap harus ablasi, berat di ongkos nih ya." Nah itu juga kalau itu juga salah satu yang bisa menurunkan semangat perjuangan kita gitu kan. Nah, terus dan ya kendalanya memang itu. Nah terus itu biasanya bagi pasien pejuang tiroid yang tinggal di luar Jawa. Nah karena memang di luar Jawa itu rumah sakit yang ada poli kedokteran nuklir khusus penanganan tiroid itu memang tidak banyak seperti yang ada di Jawa, atau di DIY seperti itu. Jadi tidak semuanya rumah sakit walaupun di sana tipe A tetap belum ada semua poli kedokteran nuklir. Terus itu ada pengalaman teman dari Ambon. Nah itu bisa buat, itu memang benar-benar memotivasi saya juga gitu kan. Dia dari Ambon dengan sudah operasi ya sama 2 kali, operasi tiroid 2 kali. Terus akhirnya karena dia bolak-balik Ambon ke sini terus mahal, tapi terus ada saudaranya kebetulan kuliah di Jogja. Akhirnya hari ini dia sudah pindah KK dan menetap sebagai warga negara Jogja karena demi pengobatan si kelenjar tiroid itu ya. Karena mungkin dia di sini kan sudah merasa nyaman juga dengan lingkungan, terus dengan pelayanan rumah sakit di Jogja juga memang bagus, jadinya kan dia untuk berobatnya nyaman, karena memang kelenjar tiroid itu memang tidak bisa disembuhkan tapi bisa terkontrol. Nah untuk mengontrol itu kan harus seumur hidup. Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat, walaupun kita sebagai pejuang tiroid kita harus kontrol setiap bulan, atau nanti nggak tahu nanti selang, kalau di standar mungkin 2 atau 3 bulan sekali, itu kita tetap semangat untuk menjalani
kontrol tersebut gitu kan. Itu demi kestabilan tubuh kita. Nah, itu jadi memang teman dari Ambon itu memang mau motivasi banget. Setelah itu dia berobat, udah sudah normal, kelenjar hormon tiroidnya sudah normal. Terus ada tetangganya yang di sana ada benjolannya juga, diajaklah ke Jogja untuk pengobatan juga, dan alhamdulillah itu sampai ada kali lebih 4 pasien itu yang dia bawa untuk diajak berobat di Jogja. Alhamdulillah semuanya sehat, dan sekarang mereka itu tinggal beliau itu tinggal mengontrol hormonnya. Kalau untuk mengontrol hormon di rumah sakit daerah masih bisa, tapi mungkin kalau untuk pengecekan tiroid, kalau untuk whole body scan untuk mengetahui tingkat kekambuhan kanker, kalau untuk yang penderita kanker mungkin ya harus ke Jogja. Tapi kalau untuk mengecek hormon tiroid, kalau di rumah sakit daerah masih bisa. Nah, tapi kalau untuk body scan-nya sama terapi ablasinya harus di Jogja, seperti itu. Nah, jadi memang benar-benar memotivasi saya, kenapa saya nggak semangat, sementara dia yang dari luar Jawa yang harus naik pesawat atau kapal yang transportasinya lumayan jauh, itu dia semangat. Itu dia bersama suami dan anaknya masih 1. Nah, itu semangat luar biasa, akhirnya itu sampai pindah ke Jogja. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyakit tiroid ini memang bisa terjadi pada siapa saja. Nah, siapa saja itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak-anak, pokoknya semuanya rata. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, juga ada yang gangguan tiroid kongental yang dulu itu memang dari bawaan lahir, itu yang dari lahir juga ada. Nah, terus di usia berapa saja. Nah, pengalaman saya juga pernah ketemu sama ibu-ibu, kirain saya ibunya yang berobat. Nah, kan karena dia ibunya yang aktif ngobrol sama saya, nanya-nanya saya apa keluhannya gitu kan. Nah, kan biasa kalau kita dalam satu ruangan kita menunggu dokter, terus kita kontrol terus ngobrol. Nah, terus biasanya kan bertukar apa keluhannya, apa sakitnya gitu kan, gimana pengobatannya seperti apa, itu kan biasanya kita ngobrol. Nah, itu saya kira ibunya, ternyata anaknya yang masih umur 19 tahun. Nah, itu sama juga. Jadi memang gangguan kelenjar tiroid itu tidak mengenal usia. Kalau dulu patokannya sih biasanya kalau gangguan kelenjar tiroid itu biasanya di atas umur 40 tahun, dan biasanya lebih dominan ke wanita yang sering mengalami gangguan kelenjar tiroid, karena itu memang kan sifatnya hormonal, dan wanita itu lebih sering terjadi perubahan hormonal, yaitu dari haid, melahirkan, itu kan seperti itu. Nah, itu terjadi pada seperti saya sendiri, memang dari umur 29 tahun sudah ada benjolan di leher. Nah, terus dan itu bisa terjadi pada orang di wilayah mana saja. Hampir semua orang bisa beresiko memiliki penyakit tiroid. Nah, seperti yang diketahui, saya pun sebenarnya orang gunung. Kalau orang Jawa bilang wong gunung. Nah, terus orang gunung itu katanya lebih rentan terkena penyakit gangguan tiroid, karena memang kalau yang di gunung itu kan anggapannya itu jauh dari laut. Nah, itu untuk makanan konsumsinya juga jarang yang seafood atau ikan laut gitu kan. Nah, terus tanah di pegunungan itu kan biasanya juga katanya kadar yodiumnya juga tidak sebagus kalau di dataran rendah atau pesisir atau yang dekat laut atau pantai, seperti itu. Nah, seperti itu menurut
yang pernah saya baca seperti itu. Nah, saya sendiri pun ditanyakan dulu pas waktu berobat sama dokter, tanyaan awal-awalnya dari mana ibu, ya dari pegunungan gitu kan. Oh ya pantas. Nah, sama dokter digituin kan, kesannya saya nggak pernah makan apa, ikan laut, pokoknya makanan seafood gitu kan, sepertinya tidak pernah makan seperti itu. Padahal makan, malah itu saya yang sebelum terdeteksi itu malah makannya itu malah luar biasa dibilang berlebihan, ya mungkin itu kali ya, saya makannya berlebihan, akhirnya gangguan kelenjar tiroid. Tapi hormon saya kok normal. Nah, tapi kok ada benjolan kan, kan kan kadang bingung juga kan, posisi ada benjolan kok hormon normal gitu. Nah, itu yang perlu dikonsultasikan, yaitu ke dokter spesialis. Nah, dokter spesialis yang bisa menangani penyakit tiroid itu diantaranya yaitu dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin. Endokrin itu yaitu khusus untuk menangani tiroid, dan dokter spesialis bedah onkologi, yaitu terus sama dokter spesialis kedokteran nuklir. Nah, yaitu jadi teman-teman yang perlu digarisbawahi, jika nanti teman-teman ada yang mengalami gejala atau mengalami keluhan yang seperti saya sebutkan di awal-awal video, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter yang tadi saya sebutkan, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam subendokrin, dokter spesialis bedah onkologi, dan dokter spesialis kedokteran nuklir. Nah, dan untuk pengobatan tiroid, penanganannya itu berbeda-beda tergantung diagnosa. Ada yang butuh obat saja, ada yang butuh operasi pembedahan, ada yang butuh tindakan radioaktif atau ablasi, yaitu semuanya disesuaikan dengan keperluan pengobatan masing-masing sesuai tindakan dan kebutuhan untuk pengobatan kelanjutan. Nah, biasanya kalau untuk obat saja biasanya itu masih terkontrol dan mungkin tidak ada benjolan atau tidak ada pembengkakan gitu kan. Terus mungkin kalau untuk operasi ya berarti gunanya yaitu kalau ada benjolan, takutnya nanti membesar, setelah minum obat tidak mengalami perubahan atau tidak kempes atau tidak mengecil, nah itu diperlukan operasi pembedahan. Nah, yaitu dari hasil operasi pembedahan itu nanti kita mengetahui kalau hasilnya kanker, itu pasti diperlukan terapi ablasi. Yaitu tindakan radioaktif yodium. Nah, ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan informasinya membantu teman-teman yang membutuhkan informasi untuk pengobatan tiroid, dan itu dokter-dokternya sudah saya sebutkan di atas. Nah, jadi akhirnya hari ini cukup sekian. Salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal dan sakit itu jauh lebih mahal. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.